Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun sudah disegel oleh Jepang. Tapi ternyata suara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Without a love of my own, blue moon, you knew just what I was left. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudara, saya telah mendengar kabar berita bahagia dari BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi Indonesia terjadi kekosongan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan ini. Benar, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita tidak bisa melakukan proklamasi Indonesia jika dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Sementara PPKI itu buatan Jepang. Kita tidak ingin dalam proklamasi Indonesia ada campur tangan Jepang. Maka dari itu, kita sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang dibilang Bung Wikana itu benar. Kemerdekaan adalah persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar memutus hubungannya dengan Jepang. Bagaimana? Setuju? Setuju. Itu kalian harus segera pergi menemui Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda, kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu masuklah. Apa yang Begini Bung, jadi kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kami telah mengadakan rapat dan sepakat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Kita tidak bisa secara langsung memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya di dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan ini kepada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Jadi kemerdekaan Indonesia itu harus dari rakyat Indonesia, bukan dari negara lain. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan bersama PPKI karena PPKI merupakan badan pengurus kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang dalam proklamasikan kemerdekaan ini? Kita pasti bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit dalam proklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang saja kalah dalam Perang Dunia II. Yang sekecil ini, bagaimana kita bisa mengalahkan armada Jepang? Mana kekuatan yang kalian beritahukan itu? Apa yang terjadi jika kaum wanita dan anak-anak terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah waktu yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baik, tapi beri waktu untuk kami berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya,
Keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan secara matang biar kita tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semua akan berantakan. Kita sudah sepakat. Meski dengan berat hati menerima keputusan Soekarno, akhirnya golongan muda kembali mengadakan rapat di asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta untuk membawa Soekarno-Hatta ke tempat pengasingan agar tidak terpengaruh Jepang. Ada apa kalian datang sebagai ini? Kami bermaksud untuk membawa Bung Karno ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa itu pengasingan? Kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara. Baiklah, beri saya waktu untuk berkemas. Silakan. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat pengasingan apa? Tenang Bung Karno sudah di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak mengetahuinya. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta, dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada 17 Agustus besok selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya, itu di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju jika proklamasi Indonesia akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pasukan Jakarta sudah siap? Kita melaksanakannya besok pagi. Baik, bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak akan membiarkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Proklamasi. Kami
Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Astagfirullah. Bisa. Tetapi kita tidak bisa memproklamasikan. Alhamdulillah ya Allah. Kita pasti bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit dong. Jatuh. Maunya yang gak boleh. Benar kata orang dahulu pasti jangan Abang ngomong apa, Bra? Ditepuknya. Aduh, darah merah. Iya, kayak meriangan itu. Belum laku ya kayak fashion show. Ya,